Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Jumat Agung dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah memperingati kematian Yesus Kristus Jumat Agung 2 April 2021. Terambil dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat 48 dan bacaan atau epistel dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 2 sampai dengan ayat 12 diikat oleh topik atau tema Yesus menyerahkan nyawanya. Dalam bahasa Batak dituliskan Diseahut Yesus dohosana. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat 49 dan khotbah kita dari ayat 44 sampai dengan ayat 48 adalah Yesus mati. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara, rapat akbar yang diselenggarakan oleh orang Yahudi telah berhasil memutuskan dengan dasar suara terbanyak, suara torok, bahwa Yesus harus dihukum hutang nyawa lewat penyaliban di Bukit Golgota. Memang Latus, yakni ketua mahkamah pengadilan tertinggi Yahudi, sudah berusaha mencari berbagai-bagai jalan, cara, dan skenario melepaskan Yesus agar jangan sampai disalibkan. Sampai ke proses pemeriksaan terakhir, Latus dan istrinya sudah menyaksikan bahwa mereka tidak menemukan apa-apa pun kesalahan Yesus untuk dikenakan pasal kematian lewat penyaliban. Supremasi hukum sebagai benteng terakhir menentukan dan menjamin keadilan dan HAM, hak ajasi manusia, jebol, runtuh, ambruk. Hak ajasi manusia dikorbankan. Hukum diinjak-injak demi kepentingan kelompok-kelompok yang anti-Yesus. Suara mayoritas, suara terbanyak, suara torok yang berseru-seru menyuarakan salibkan dia, ternyata itu jauh lebih kuat, lebih berwibawa, lebih berkuasa dari suara hukum. Latus yang meskipun memiliki wewenang untuk menegakkan keadilan kebenaran lewat jalur hukum, ternyata sangat takut. Sebab hal itu akan berpengaruh kepada jabatan, karir, dan kedudukan politisnya. Dia takut menegakkan supremasi hukum sebab dia tahu bahwa itu melawan arus. Dan bisa-bisa dia akan diadukan kepada Kaisar Roma yang berakibat fatal, akan menyebabkan kehilangan kedudukan dan jabatannya yang tinggi.
Dengan sangat berat, Yesus menjalani hukuman mati lewat penyaliban. Pelan-pelan Yesus digiring berjalan menapaki jalan bebatuan, kadang berlobang sempit, naik ke perbukitan. Kadang Yesus juga terjatuh di jalanan, dilibasi lagi badannya, dialiri keringat peluh tebal bercampur darah. Saat-saat dalam perjalanan yang seperti itu susahnya, berkali-kali Yesus dibentak, dicambuk, dipukuli oleh tentara dan orang-orang Yahudi yang menggiringnya ke Golgota. Hingga pada akhirnya tiba di atas bukit Golgota. Di sanalah Yesus kedua tangannya dipakukan pada salib. Demikian juga kedua kakinya dipadukan dan dipakukan pada salib itu. Seterusnya salib itu diberdirikan dan ditancapkan pada tanah. Mulut bibir kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak mampu melukiskan dengan kata-kata bagaimana pedihnya apa yang dialami oleh Yesus. Yesus tentu meronta-ronta saat semuanya itu terjadi, sambil darahnya bercucuran dari kaki, dari tangan. Suara Yesus juga menjerit, menahan pedihnya tusukan paku di kedua kaki dan tangannya. Demikian juga pada saat mahkota duri, paku-paku yang disusun sedemikian berbentuk mahkota itu ditancapkan, dilengketkan, dipakukan di atas kepala si majujung dari Yesus. Saat seperti itu darah juga mengalir di sekujur tubuhnya, pedih, sakit. Semuanya bentuk penyiksaan, bahkan kata-kata penghinaan, ejekan, pangaleaion dilemparkan kepada Yesus. Yesus anak Allah itu diumpat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas. Sekali lagi Bapak Ibu, sulit sekali menggambarkan penderitaan yang dialami Yesus di kayu salib itu. Sampai mulut kita bungkem 1000 bahasa tidak mampu menuturkannya. Lebih pas kesaksian Uskup Innocentus di abad ke-12 yang mengatakan, karena aku tidak mampu menggambarkan penderitaan Yesus yang sebenarnya itu, lebih baik aku diam saja. Tumagom mahu pasip, kata Innocentus. Saudara, lewat mata rohanimu, arahkanlah pandanganmu sekarang ke bukit Golgota. Lihatlah kedua tangan Yesus yang terpaku itu. Di sana tergantunglah semua dosa-dosa seluruh umat, termasuk dosa-dosa saya, dosa-dosa kita. Lewat kedua tanganku ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, semua itu sudah ikut terpaku di kayu salibnya Yesus. Dan itulah yang mengajar saya saat ini, apa yang saya harus lakukan untuk tidak lagi mengulangi dosaku yang terjadi karena kedua tanganku ini. Mungkin di antara kita pernah memukul saudara, istri, memukul juga bahkan orang tua. Mungkin di antara kita ada yang pegang kartu, pegang judi, pegang istri orang, bahkan mencuri uang orang, dan lain-lain. Mari, jangan ulangi lagi. Lihatlah kedua kaki daripada Yesus yang disatukan dan dipadukan pada tiang kayu salib, dan dari sana mengalir darah pengampunan buat dosa-dosa manusia. Peringatan ini menyadarkan kita akan dosa-dosa yang kita perbuat lewat kaki kita. Kaki inilah yang membawa di antara kita menjalani lorong-lorong gelap dosa. Kaki kita inilah yang menghantar kita mencari, mengunjungi tempat-tempat dosa. Mungkin rumah-rumah bordil, mungkin rumah-rumah perempuan lacur. Karena itu, hentikanlah semua praktik-praktik dosa yang didukung oleh kaki kita. Jangan lagi mengulangi dosa-dosa, perkunjungan-perkunjungan yang membawa kita jatuh dalam dosa, melakukan praktik-praktik perzinahan dan lain-lain. Lihatlah kepala si majujung daripada Yesus. Di sana lengket mahkota duri, suksang duri. Di sana diletakkan semua dosa-dosa yang berkenaan dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh kepala, pikiran, rasio, otak, akal budi kita yang mungkin jahat selama ini.
ini mengingatkan kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hentikan semua dosa produk dari pikiran jahat, otak-kotak kotor kita, rencana-rencana dan rancangan-rancangan jahat kita hentikan sama sekali. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di perayaan Jumat Agung mengenang penderitaan Yesus 2 April 2021. Meski ibadah-ibadah kita mungkin saja sebagian kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Memang ada yang di gereja atau dimanapun kita rayakan. Marilah kita mengenang dan merefleksikan penderitaan Yesus itu lewat Nats Lukas pasal 23 ini. Dan juga belajar dari nats lain untuk lebih memaknai arti dan makna penderitaan Yesus itu di dalam hidup kita saat ini. Mari kita lihat ayat-ayat ini Bapak Ibu. Di ayat 44 sampai 45a dituliskan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Selama 3 jam, alam semesta menangis karena anak Tuhan dieksekusi oleh dunia ini, sehingga Tuhan Allah marah terhadap dunia ini, dan tanda kemarahan Tuhan itu terjadilah kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Terjemahan bahasa Yunani yang digunakan di sini kegelapan skotos. Dan menurut New International Version NIV, skotos itu diterjemahkan dengan darkness, yaitu kegelapan. Bahkan diterangkan lebih lanjut bahwa kegelapan yang dimaksudkan di sini secara literally adalah spiritual darkness. Kegelapan rohani itu yang terjadi. Saudara, peristiwa terjadinya kegelapan di alam semesta pada saat penyaliban Yesus di Golgota yang berlangsung selama 3 jam mulai pukul 12 sampai 15 saat itu bukan sama sekali semata-mata disebabkan oleh adanya gerhana matahari atau eclipse. Bukan. Itu adalah kuasa Allah yang menggambarkan 2 hal. Pertama, memang Tuhan betul-betul marah kepada orang Yahudi yang tega membunuh, menyalibkan anak Allah Yesus Kristus. Ini menunjukkan gelapnya mata rohani orang Yahudi. Tidak tahu lagi kebenaran Allah. Percuma mereka adalah umat Allah yang dikhususkan oleh Tuhan. Kedua, saudara, ini juga mengingatkan kita agar di dalam hati kita tidak terjadi skotos, kegelapan rohani. Meski kita harus menghadapi berbagai-bagai hal yang membuat hati kita, pikiran kita, perasaan kita gelap. Apa yang menggelapkan hidup kita saat ini? Tentu banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Dan salah satu di antaranya munculnya, merebaknya serangan ancaman coronavirus disease 19 yang menimpa seluruh isi bumi ini. Sehingga jutaan korbannya terinfeksi, bahkan mati terpapar di muka bumi ini dan termasuk khususnya di Indonesia. Ini yang membuat gelap hati, pikiran kita, perasaan kita saat ini. Keadaan hidup ekonomi juga menyebabkan kegelapan darkness dalam hidup banyak masyarakat saat ini. Tidak kurang banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil jualannya. Misalnya, mereka susah akan minimnya hasil jualan hariannya. Banyak pegawai-pegawai yang bekerja di swasta yang diberhentikan, dirumahkan, saat ini menganggur karena kantor di mana ia bekerja selama ini tutup. Demikian juga pebisnis, pengusaha menghadapi berbagai-bagai kendala. Anak-anak kita hampir setahun lamanya hanya mengikuti pendidikan di rumah, yang tentunya sangat berbeda ketika mengikuti pendidikan langsung di sekolah masing-masing. Berbeda itu. Kehidupan sosial, agama, kerohanian, ibadah juga banyak yang terganggu sehingga sangat mengurangi damai sejahtera, kenyamanan banyak masyarakat dan jemaat.
khususnya kita jemaat gereja yang pada biasanya merayakan perjamuan kudus di saat Jumat Agung seperti ini sebagai gambaran bahwa kita ikut mati bersama Kristus dan ikut bangkit bersama Kristus. Itu gambaran dari perjamuan kudus, dan kebanyakan di antara kita saat ini tidak menerimanya, Bapak Ibu. Tentu kesedihan seperti ini bisa saja menjadi darkness, kegelapan secara rohani bagi kita di saat ini. Semoga tidak demikian kita semuanya, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Semoga tidak seperti itu. Kedua, pada ayat 45b dituliskan di sana, dan tabir bait suci terbelah dua. Pada Injil Matius 27 ayat 51 sampai 54, selain tabir bait suci terbelah dua, di sana disebutkan ada peristiwa lain yang mengikuti itu, yakni kemudian gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Mereka pun keluar dari kubur, masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara, luar biasa. Inilah membuktikan keilahian dari Yesus. Jika selama ini bahkan hingga sekarang, Bapak Ibu, banyak orang yang menolak ketuhanan dan keilahian Yesus. Tetapi lewat kejadian ini, semoga mereka yang selama ini menolak bahkan melecehkan ketuhanan dan keilahian Yesus itu berubah sikap. Semoga ini doa kita, dan terutama kita sendiri. Semoga semakin mendorong kita sungguh-sungguh mempercayai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia tentu tidak saja dalam hati, justru yang perlu kita nampakkan di dalam hidup sehari-hari kita. Yang ketiga, pada ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Saudara, selain itu, dalam Injil Yohanes 19 ayat 30 disebutkan bahwa seruan Yesus yang terakhir kalinya adalah sudah selesai. Dalam bahasa Yunani disebut tetelestai. Artinya sudah genap, sudah sempurna, sudah berakhir dengan baik, dengan pas, dengan berhasil sukses. Saudara, kedua ucapan Yesus yang terakhir ini sangat-sangat harus kita aplikasikan dalam diri kita. Apa yang dapat kita aplikasikan dalam hidup kita dari kedua ucapan Yesus ini? Pertama, ucapan Yesus yang mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Hal itu menunjukkan dua hal. Pertama, begitu dekatnya hubungan Yesus dengan Bapanya. Kedua, menjelang kematian hingga detik-detik yang terakhir hidup Yesus, maka Ia tidak kehilangan kesadarannya. Saudara, ini menyadarkan kita. Jangan pernah kita merasa jauh dari Tuhan Allah. Jangan pernah lagi terputus hubungan kita dengan Allah dalam keadaan bagaimanapun, termasuk hingga detik-detik yang terakhir dari nafas kita. Mari kita tetap jaga link hubungan, kesatuan antara kita dengan Tuhan, dengan Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Yang kedua, ucapan Yesus yang mengatakan sudah selesai, tetelestai, ini berimplikasi, berbuah, berhubungan, dan bersangkut paut dengan keselamatan kita. Bahwa keselamatan kita sudah sempurna, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Keselamatan kita sudah tetelestai. Tidak ada lagi yang membatalkan, yang memblokir, menunda-nunda proses keselamatan kita. Jangan pernah kita meragukan bahwa keselamatan kita itu batal, perlu disempurnakan lagi dengan tokoh-tokoh penyelamat yang lain. Tidak, jangan. Baptisan itulah sebagai garansi, meterai, bahwa kita turut mati bersama-sama dengan kematian Kristus, dan kita turut bangkit menang bersama-sama kebangkitan kemenangan Kristus. Tugas kita sekarang adalah menjaga keselamatan itu tidak dirusak. Banyak yang mencoba merusaknya, maka peliharalah itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh penuh dengan perjuangan iman. Yang keempat, pada ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi itu, ia ternyata memuliakan Allah.
dengan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara, ada banyak komentar orang yang mengatakan bahwa ucapan kepala pasukan ini seolah-olah sudah terlambat. Seandainya dia bertobat sebelum Yesus disalibkan, mungkin peristiwanya sudah lain, mungkin Yesus tidak jadi disalibkan, kata orang. Betulkah ini ucapan sudah terlambat? Betulkah pertobatan kepala pasukan itu terlambat? Saudara, mungkin ditinjau dari perspektif manusia, ya, bisa saja orang menyebutnya terlambat sudah. Akan tetapi jangan lupa bahwa Allah lah yang memegang kendali bagi semuanya, termasuk kematian Yesus. Justru apabila ucapan kepala pasukan itu terdengar sesudah kematian Yesus Kristus, maka itu membuktikan berkuasanya kematian Yesus itu untuk merubah hati kepala pasukan tersebut. Kematian Yesus merupakan momen kepastian bahwa kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Memang kita tidak tahu bagaimana selanjutnya pribadi dan kehidupan kepala pasukan itu. Tetapi seharusnya setelah terjadi penyesalan itu di dalam dirinya, apalagi setelah dia tadi dikatakan ia memuliakan Allah, seharusnya setelah terjadi penyesalan itu, maka di dalam dirinya harus ada pertobatan dan penyerahan diri kepada Allah. Jadi kesimpulan kita adalah tidak ada pekerjaan Allah yang terlambat. Dan karena Tuhan bekerja dalam diri kepala pasukan, maka penyesalan kepala pasukan itu sangat-sangat tepat waktunya. Bukan terlambat, Bapak Ibu. Bukan. Ini mengajar kita bahwa di dalam semua peristiwa hidup kita, tidak ada yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan bekerja untuk merubah pikiran manusia. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, khotbah Jumat Agung ini mendorong kita. Mari, selama anugerah kehidupan masih diberikan oleh Tuhan, ambillah keputusan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Tidak ada penyesalan yang terlambat. Tidak ada pertobatan yang terlambat. Yang penting, jangan berhenti sampai hanya di titik penyesalan tanpa ada pertobatan dan pembaharuan hidup secara nyata. Penyesalan menjadi sempurna apabila membuahkan kepastian mengikut Kristus, apapun resikonya. Saudara, apa makna peringatan kematian Yesus Jumat Agung ini bagi kita? Perayaan ini merupakan perayaan besar bagi kita dan membawa makna rohani yang tinggi. Saudara, kita menyebut 4 hal yang sangat mendasar sebagai bukti keagungan dari kematian Yesus Kristus. Pertama, di salib Yesus itulah terjadi peristiwa perubahan, perombakan sejarah kehidupan manusia. Di salib itulah status, kedudukan, dan martabat manusia selama ini terhukum oleh dosa dan pelanggarannya sejak masa Adam dan Hawa, sekarang menjadi orang yang merdeka, bebas dari hukuman, dari pelanggaran. Di salib itulah terjadi substitusi, penggantian. Seharusnya kita, manusialah yang harus disalib. Tetapi Yesus menggantikan, mensubstitusi kita. Bukankah ini merupakan peristiwa yang agung, mulia, Bapak Ibu? Mari kita syukuri kematian Yesus ini. Karena itu menjadi keselamatan bagi kita. Kedua, di salib itulah dipertaruhkan harga diri, martabat, dan keberadaan eksistensi Allah sebagai yang maha kuasa. Parguguna soha tudusan. Bayangkan Bapak Ibu, karena dosa manusia yang dimulai oleh Adam dan Hawa, maka kedudukan Allah goncang sebagai Allah yang maha kuasa. Iblis mengklaim dirinya lebih hebat daripada Tuhan, karena dia bisa mengalahkan ciptaan Allah, yakni manusia yang paling tinggi martabatnya di antara semua ciptaan-ciptaan lain itu. Iblis sudah memproklamasikan bahwa dirinya lah paling berkuasa di dunia ini. Dan sekarang ketika Yesus mati tersalib, iblis tertawa. Karena apa? Karena Yesus yang menyebut dirinya Allah itu bahkan mampu dia taklukkan. Saudara, dengan kematian Yesus dan dilanjutkan peristiwa kebangkitannya di hari yang ketiga, maka semua kebanggaan iblis tadi dijungkir balikan oleh Yesus. Inilah kemuliaan salib, awal keselamatan manusia dan bukti kemenangan
Tuhan Allah. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, kematian Yesus di kayu salib adalah kematian yang mematikan kematian. Bahasa Latinnya disebut des todes tota. Kematian yang mematikan kematian. Inilah kemuliaan salib itu Bapak Ibu. Kematian Yesus menelan, membundut kematian manusia. Makanya kita sebut bahwa kematian Yesus itu adalah the crucified triumph. Salib sukacita. Artinya dari salib mengalirlah sukacita, kebahagiaan, kemenangan dari orang-orang percaya. Makanya Jumat Agung sangat agung. Sebagaimana dalam topik perayaan ini Yesus menyerahkan nyawanya untuk menjadi keselamatan hidup kita. Yang keempat, belajar dari ketegaran hati Yesus menghadapi salib penderitaan ini dalam khotbah di Jumat Agung ini. Mari kita belajar memaknai beberapa kunci untuk mendapatkan kekuatan di kala menghadapi penderitaan. Apa kunci? Kunci yang pertama, hadapi semua ujian, cobaan, penderitaan, kesusahan hidup itu Bapak Ibu dengan tenang, dengan damai, penuh sejahtera. Meskipun mendapatkan hal ini, mendapatkan ketenangan, kedamaian sejahteraan ini, tentunya sangat-sangat sulit sekali Bapak Ibu. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita sering seperti Pemazmur 22 dalam epistel yang berseru-seru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Kedua, apa kuncinya? Jangan andalkan kekuatanmu, kemampuanmu, kepintaran, otak, akal budi, apalagi harta, uang, penguasa, dan kehebatan diri kita dan orang lain pada saat ini. Jangan andalkan. Kunci yang ketiga, dekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang berpengalaman telah memenangkan pertarungan melawan penderitaan ini. Saudara, dengan ketiga-tiga kunci ini Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk melewati dan memenangkan berbagai-bagai pertarungan, pergumulan, penderitaan, dan terpaan hidup ini. Tuhan sudah memberikan kekuatan itu bagi kita Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di perayaan mengingat kematian Yesus Kristus Jumat Agung 2 April 2021 yang terambil dari kitab Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 48 ini, agar semakin banyak orang yang mau percaya bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Disehahon Yesus do Hosana. Termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah perayaan Jumat Agung, baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah saya berikan untuk Jumat Agung. Biarlah perayaan Jumat Agung dan firman Tuhan ini memberikan kepada pendengar kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, pergumulan seperti yang dialami oleh Yesus. Terpujilah nama Bapa hari ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin.